Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam video edukasi kami tentang edukasi pemilihan alat kontrasepsi dan pengkajian pasien dengan kontrasepsi yang disusun oleh kelompok 1 reguler 3. Dalam sesi ini, kita akan mengenal pilihan alat kontrasepsi yang tersedia dan membahas aspek penting dalam manajemen kontrasepsi. Yuk ikuti bersama-sama supaya kita dapat membuat keputusan yang tepat. Berikut adalah nama-nama anggota kelompok kami. Teman-teman pasti tahu dong apa itu pil KB. Pil KB adalah salah satu alat kontrasepsi yang sangat lazim digunakan oleh wanita untuk mencegah kehamilan. Pil ini mengandung hormon sintetis yang mengatur siklus menstruasi dan mencegah ovulasi. Dengan menghambat proses pembuahan dan implantasi janin pada rahim, pil KB dapat mencegah kehamilan dengan efektif hingga 99,9% loh. Jenis-jenis pil KB. Yang pertama yaitu ada pil KB tipe sekuensial. Nah, pil ini tuh dibuat seperti urutan hormon yang dikeluarkan oleh ovarium pada tiap siklusnya. Lalu yang kedua ada pil kombinasi atau combination oral contraceptive pill. Nah, pil ini tuh mengandung hormon estrogen dan progesteron sintetis yang diminum sehari sekali. Lalu yang ketiga itu ada pil KB tipe pil mini. Nah, pil ini tuh kadang-kadang itu disebut juga dengan pil masa menyusui. Nah, pil ini itu hanya mengandung progesteron saja dan diminum sehari sekali. Lalu yang selanjutnya ada pil KB tipe pil pasca sanggama atau morning after pill. Nah, morning after pill ini merupakan pil yang mengandung hormon estrogen dosis tinggi yang hanya diberikan untuk keadaan darurat saja seperti kasus pemerkosaan dan kondom bocor. Wow. Bagaimana sih cara kerja pil KB? Jadi, di dalam tubuh wanita terdapat dua bahan ajaib, progestin dan estrogen. Keduanya bekerja bersama untuk mencegah ovulasi atau pelepasan telur dari ovarium. Mereka juga membuat lendir di leher rahim lebih tebal, sulit dilewati sperma, dan mengubah dinding rahim supaya tidak ramah bagi embrio yang ingin menempel. Selain itu, mereka menghalangi perjalanan sel telur dengan mengganggu tuba falopi, jalur yang harusnya membimbing sel telur menuju rahim. Dengan tindakan ajaibnya, pil KB memastikan tubuh wanita tetap aman dan bebas dari kehamilan yang tidak direncanakan. Nah, yang selanjutnya adalah indikasi dari pil KB. Indikasi penggunaan pil KB adalah untuk mencegah kehamilan. Pil KB ini dapat mencegah ovulasi dan mengentalkan lendir di leher rahim atau serviks sehingga sperma sulit mencapai telur. Pil KB juga menipiskan dinding rahim agar sel telur yang telah dibuahi tidak dapat bertumbuh. Pil KB ini juga dapat diberikan pada klien yang mengalami pasca keguguran, anemia karena haid berlebih dan riwayat kehamilan ektopik serta siklus haid yang tidak teratur. Nah, kontraindikasi dari pil KB adalah ibu jika pernah atau sedang mengalami kanker payudara, kanker endometrium, pendarahan vagina yang belum diketahui penyebabnya, penyakit jantung, nyeri dada, kanker hati, penyakit liver, sakit kepala berat, migrain, maupun diabetes ataupun hipertensi yang tidak terkontrol. Selanjutnya ada kelebihan dari pil KB. Fungsi utama dari pil KB itu sendiri adalah untuk mencegah kehamilan. Lalu pil KB ini juga dapat mengurangi darah menstruasi dan juga dapat mengurangi gejala premenstruasi seperti kram perut. Lalu pil KB ini juga dapat menjadi solusi dalam pengobatan pasien dengan kista ovarium. Selanjutnya yaitu kekurangan dari pil KB. Yang pertama itu gangguan siklus menstruasi. Yang kedua itu ada efek samping hormonal. Efek samping hormonal ini seperti kenaikan berat badan, sensitivitas payudara, atau perubahan mood yang mungkin terjadi. Lalu yang ketiga itu ada gangguan reproduksi. Dan yang terakhir ada ketidaksuburan sementara. Nah, pil KB ini juga memiliki efek samping loh. Yang pertama adalah mual atau sakit mak. Yang kedua adalah kram perut. Yang ketiga, keputihan yang lebih banyak dari biasanya. Yang keempat, flek atau pendarahan pada vagina di luar siklus menstruasi. Yang kelima, darah menstruasi kurang dari biasanya. Yang keenam, penurunan gairah seksual atau libido. Yang ketujuh, sakit kepala. Dan yang ke-8, payudara bengkak atau terasa sakit. Nah, teman-teman, sebagai penutup, mari kita ingatkan diri kita sendiri betapa pentingnya untuk membuat keputusan yang bijaksana tentang kesehatan dan kehidupan seksual kita. Meskipun pil KB menawarkan perlindungan yang sangat baik terhadap kehamilan, konsultasikan terlebih dahulu dengan dokter Anda sebelum memutuskan jenis kontrasepsi yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi kesehatan Anda.
Maka dari itu, pilihlah dengan bijak untuk masa depan yang lebih sehat dan bahagia. Jalan-jalan ke Sutami. Pulangnya ke Cikupa. Ngapain tuh? Terima kasih sudah menyaksikan video kami. Iya dong. Sampai jumpa. Bye-bye.